Federasi Sepak Bola China atau CFA disebut sedang mendekati Shin Tae-yong untuk menggantikan Branko Ivankovic yang baru dipecat dari kursi pelatih. Informasi tersebut dilaporkan salah satu media massa asal Korea Selatan, Football Asia. Disebutkan bahwa Shin menjadi salah satu kandidat yang sangat diminati CFA. Saat ini Shin memang menganggur, usai dipecat PSSI pada Januari 2025. Karena itu pula Shin dianggap sebagai figur yang cocok untuk mengembalikan nama besar sepak bola Cina. Bersama Indonesia, Shin menyita perhatian. Ia meremajakan skuad timnas Indonesia dan membuat banyak pencapaian bersejarah bagi Indonesia di sejumlah kejuaraan. Sejatinya bukan kali ini saja Shin diminati Cina. Pada 2019, sebelum dikontrak PSSI untuk timnas Indonesia, Shin juga didekati Cina. Namun akhirnya Shin lebih memilih Indonesia. Keberhasilan Shin baru-baru ini dan kemampuan adaptasi taktiknya dilaporkan membuatnya menjadi pilihan jangka panjang yang lebih menarik. Tulis Football Asia dalam laporannya. Pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya, Oosterwolde mengaku bahwa saat ini fokusnya masih tertuju pada timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Oosterwolde menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Oosterwolde menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Hal ini membuat masa depan Oosterwolde di level internasional masih menjadi tanda tanya besar. Ia merasa bahwa potensi dan karirnya di Eropa masih bisa berkembang. PSSI dalam beberapa tahun terakhir memang aktif menjaring pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Beberapa nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Rafael Struijk sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Kini, nama Jayden Oosterwolde muncul sebagai target berikutnya. Dengan posisinya sebagai bek kiri yang bermain di level tinggi bersama Fenerbahce, Jayden tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi tim Garuda. Nama Pascal Struijk tengah ramai dibicarakan, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek andalan Leeds United itu sukses mengantarkan timnya promosi ke Premier League musim 2025/2026. Bakat besar Struijk tak luput dari pantauan PSSI, yang sejak 2023 sudah memasukkan namanya dalam daftar pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Namun, saat itu bek kelahiran Deurne, Belgia, ini masih memiliki ambisi untuk membela timnas Belanda. Meski sempat ditolak, PSSI belum menyerah. Baru-baru ini pendekatan kembali dilakukan, kali ini lewat pelatih Patrick Kluivert. Mereka bahkan bertemu langsung usai laga Oxford United melawan Leeds United pada 18 April, membicarakan peluang Struijk memperkuat timnas Indonesia. Struijk memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pernah tinggal di Hindia Belanda nama Indonesia sebelum merdeka. Mereka pindah ke Belgia sudah sejak lama, namun jejak itu tetap melekat dalam sejarah keluarga. PSSI kini tengah mendalami dokumen serta catatan sejarah yang dapat memperkuat bukti bahwa Struijk memang berhak membela Merah Putih melalui jalur keturunan. Salah satu media asal Belanda, Voetbal Premier, menyebut bahwa Struijk telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekadar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Struijk sangat dibutuhkan Indonesia, terutama jelang laga penting yang akan dihadapi timnas Indonesia di round 4. Pelatih timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain komentari pertemuan timnya dengan timnas Indonesia U23 di Piala AFF
U23 2025. Sang pelatih malah ketar-ketir. Nafuzi menyampaikan fokus utamanya adalah meraih poin lebih dulu dari dua lawan lainnya, yakni Filipina U23 dan Brunei Darussalam U23. Baru setelah itu mereka akan fokus menatap laga melawan timnas Indonesia U23. Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia akan berlangsung pada 15 sampai 29 Juli 2025. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyiapkan 2 stadion sebagai lokasi pertandingan, yakni SUGBK dan Stadion Patriot Candrabaga. Timnas Indonesia U23 selaku tuan rumah akan masuk dalam grup A bersama Malaysia, U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Duel melawan skuad muda Harimau Malaya tentu akan sangat dinanti-nanti mengingat rivalitas kedua negara. Menanggapi hal itu, Nafuzi tak ingin memusatkan fokusnya lebih dulu kepada timnas Indonesia U33 karena bentrokan itu baru akan tersaji di laga terakhir grup A. Dia pun lebih memilih untuk fokus meraih kemenangan di 2 laga skuad muda Harimau Malaya. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah mengusung misi merebut gelar juara Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda terakhir kali juara pada ajang tersebut pada edisi 2019 usai mengalahkan Thailand U23 2-1 di partai final. Jairo Riedewald diupayakan agar bisa membela timnas Indonesia sesegera mungkin pada Juli 2025. PSSI dikabarkan mengebut proses naturalisasinya. Kabar tersebut dibagikan oleh Yusa Nugraha yang belum lama ini bertemu dengan ex-ko PSSI Arya Sinulinga. Dari pertemuan itu disebutkan Jairo Riedewald segera membela timnas Indonesia. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Ucap Yusa Nugraha dikutip dari YouTube miliknya. Bahkan proses naturalisasi pemain yang berkarir di Royal Antwerp tersebut bisa dilakukan dengan cepat untuk diandalkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Proses naturalisasi Jairo bisa cepat seperti Mace Hilgers, Calvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat diusahakan dapat bermain di Maret 2025, tukasnya. Jairo Riedewald juga telah dibujuk oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, agar gabung ke skuad Garuda. Andai naturalisasinya terrealisasi dengan cepat, pemain 28 tahun tersebut diharapkan menambah kekuatan di lini tengah.